Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Baning Anissa Azwa, salah satu mahasiswi ilmu hadis dari IAIN Langsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman hadis safar wanita tanpa mahram dari segi kontekstual. Salah satu hadis yang membahas tentang hukum wanita bepergian tanpa mahram, yakni terdapat dalam sebuah hadis, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi anna Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun dzu hurmatin minha. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya bahwa Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan sejauh perjalanan satu malam kecuali bersama seorang laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim jilid 4 halaman 103. Dalam kitab haji bab safar wanita bersama mahram untuk berhaji atau selainnya, nomor hadis 1339. Hadis ini memiliki sanad yang bersambung, yakni ittisalus sanad. Setiap perawi di tiap tabaqahnya itu berjumpa. Dan hadis ini memiliki perawi-perawi yang dinilai thiqah oleh para ulama, sehingga hadis ini berkualitas sahih dan dapat dijadikan hujjah. Hadis tentang hukum wanita bepergian tanpa mahram juga terdapat dalam hadis lain, yakni haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibah jami'an an Jarir qala Qutaibah haddatsana Jarir an Abdul Malik wa huwa ibnu Umair an Qaza'ah an Abi Sa'id qala sami'tu minhu haditsan fa'ajabani faqultu lahu anta sami'ata hadza min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa'aqulu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam asma' qala sami'tu yaqulu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid masjidil hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa wa sami'tuhu yaqulu la tusafiril mar'atu yawmaini minad dahri illa wa ma'aha dzu mahramin minha aw zawjuha. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Utsman bin Abi Syaibah, keduanya dari Jarir. Berkata Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik dan dia anak Umair, dari Qaza'ah dari Abi Sa'id. Ia berkata, aku mendengar sebuah hadis darinya yang membuatku kagum. Maka aku berkata, apakah engkau mendengar ini langsung dari Rasulullah SAW? Ia menjawab, apakah aku akan mengatakan sesuatu atas Rasulullah SAW yang tidak aku dengar? Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjid ini yakni Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Dan aku mendengarnya bersabda, seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan selama 2 hari kecuali bersama mahramnya atau suaminya. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim jilid 4 halaman 102, nomor hadis 827, dalam kitab yang sama dan dalam bab yang sama pula. Lalu beliau juga menuliskan di hadis berikutnya, beliau meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah juga, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah haddatsana Jarir an Mughirah an Ibrahim an Sahmi bin Minjab an Qaza'ah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafiril mar'atu thalathan illa ma'a dzi mahram. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah dari Ibrahim dari Sahmi bin Minjab dari Qaza'ah dari Abi Sa'id al-Khudri. Ia berkata,
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis-hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kemudian oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, dan juga oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Nah, dalam memahami hadis ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memahami hadis ini secara tekstual, yakni mengharamkan seorang wanita muslim untuk bepergian, baik itu 1 hari ataupun 2 hari ataupun 3 hari 3 malam, kecuali bersama dengan mahramnya. Nah, perbedaan durasi waktu di sini, para ulama menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh perbedaan pertanyaan sahabat dan juga tempat tinggalnya. Nah, bukan berarti hadis yang mengatakan haramnya perjalanan 3 hari 3 malam lantas menghalalkan seorang wanita untuk melakukan perjalanan 1 hari 1 malam tanpa mahramnya. Nah, pelarangan ini merupakan bentuk perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap kita perempuan. Wanita memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Agama telah meninggikan derajatnya, menjaga kehormatannya, dan memerintahkan agar ia dirawat, baik itu ketika ia sedang menetap ataupun ketika dia bepergian. Salah satu bentuk penjagaan tersebut yaitu dengan memberikan pelarangan seorang perempuan bepergian jika tidak bersama dengan mahramnya. Mahram di sini adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi sampai akhir hayatnya, baik itu karena hubungan nasab, karena hubungan persesusuan, atau karena pernikahan seperti ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya, pamannya, dan keponakan laki-lakinya. Nah, dari pengharaman itu teman-teman pasti bertanya-tanya kan, lalu bagaimana dengan perempuan yang tidak punya mahram, dengan perempuan yang dari lahir dia hidup di panti asuhan sehingga dia tidak mempunyai saudara laki-laki atau seorang ayah. Kemudian apabila ada wanita karir yang harus melakukan perjalanan kerja keluar kota dan kebetulan tidak ada mahram yang bisa mendampinginya, bagaimana dengan anak-anak yatim dan lain sebagainya, bagaimana. Sabar dulu, mari kita membahas hadis-hadis ini dengan pendekatan lainnya, pendekatan sosiohistoris. Para ulama terdahulu telah mengenalkan kepada kita perangkat ilmu asbabul wurud untuk sebagai alat bantu untuk memahami hadis Nabi. Nah, hadis itu ada yang memiliki asbabul wurud secara khusus dan ada yang tidak memiliki asbabul wurud secara khusus. Hadis yang memiliki asbabul wurud secara khusus saya menggunakan perangkat ilmu asbabul wurud untuk memahami maknanya. Lalu bagaimana dengan hadis yang tidak memiliki asbabul wurud secara khusus? Nah, para ulama kontemporer telah menawarkan ilmu ma'anil hadis dengan pendekatan sosiohistoris. Apa itu pendekatan sosiohistoris? Pendekatan sosiohistoris adalah sebuah upaya dalam memahami hadis Nabi dengan cara mempertimbangkan kondisi dan konteks sosiohistoris ketika Nabi menyabdakan hadis tersebut. Hal ini berangkat dari suatu asumsi bahwa ketika Nabi SAW bersabda, pasti tidak terlepas dari yang namanya kondisi dan kultural yang melingkupi masyarakat pada saat itu. Dengan kata lain, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW berbicara dalam ruang yang hampa sejarah. Setiap gagasan atau ide, termasuk dalam hal ini hadis Nabi Muhammad SAW, selalu terkait dengan base problem sosiohistoris and cultural problems, yakni terkait dengan problem sosiohistoris dan kultural waktu itu. Nah, salah satu hadis yang harus kita pahami melalui pendekatan sosiohistoris ini hadis yang sering kita bahas sekarang, yakni hadis safar wanita tanpa mahram, karena hadis ini tidak memiliki asbabul wurud secara khusus. Jika kita melihat kondisi sosiohistoris masyarakat dan geografis pada saat itu, sangat mungkin pelarangan ini dilatar belakangi akan kekhawatiran Nabi terhadap keamanan atau keselamatan wanita pada saat itu. Karena pada saat itu apabila seseorang mau bepergian, dia pakainya itu kuda atau unta atau keledai. Mereka juga seringkali harus mengarungi padang pasir yang sangat luas dan wilayah yang jauh dari pemukiman dari orang-orang, sehingga ditakutkan di situ terjadi perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya, yang hal-hal tersebut sangat berbahaya jika seorang wanita bepergian tanpa ditemani oleh mahramnya.
Di samping itu, pada zaman dulu perempuan jika melakukan perjalanan seorang diri dikenal tabu dan dianggap tidak lumrah, sehingga ketika mereka bepergian sendirian bisa timbul fitnah dan lain sebagainya, dan nama mereka itu bisa tercoreng. Oleh sebab itu sangat tidak dianjurkan pada zaman dahulu untuk melakukan perjalanan seorang diri bagi perempuan. Nah, bagaimana dengan kondisi zaman sekarang? Nah, zaman sekarang kondisi masyarakat di mana jarak jauh sudah tidak lagi menjadi masalah. Ditambah lagi adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan ketika melakukan perjalanan. Nah, zaman sekarang kalau kita memakai sistem yakni perempuan haram bepergian tanpa mahram, maka akan menjadi kesulitan tersendiri bagi perempuan dan mahramnya juga dari segi keuangannya. Nah, misal nih seorang perempuan, ada seorang guru yang dia harus melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Nah, sedangkan di waktu yang bersamaan suaminya juga harus bekerja, saudara-saudara mahramnya juga mempunyai pekerjaan sendiri. Di samping itu juga ada pertimbangan ekonomi, di mana kalau pergi berdua maka pengeluaran akan lebih banyak lagi. Tidak mungkin juga si perempuan ini untuk tidak pergi kan, sedangkan itu adalah perjalanan tugasnya yang wajib untuk dia hadiri. Nah, oleh sebab itu pastikan terlebih dahulu bahwa tempat yang dikunjungi tersebut adalah tempat yang aman bagi dirinya. Dan yang kedua yaitu jangan memakai pakaian yang mengundang bahaya bagi dirinya, yakni harus menutup auratnya. Samping itu juga sekarang sudah tidak lagi menggunakan unta, yakni sudah mempunyai angkutan umum yang di dalamnya seorang perempuan tidak harus sendirian. Dia mempunyai teman-teman yang lain, misalkan perempuan-perempuan lain, atau ada pesawat juga kan ada sistem keamanannya di situ. Banyak pramugari yang mereka terikat kontrak, dan juga perusahaan-perusahaan yang memang harus menjamin keamanan bagi si musafir ini. Juga angkutan-angkutan umum seperti jumbo atau enggak bus kan, di situ kan rame-rame orangnya, enggak benar-benar seorang perempuan itu sendirian, sehingga keamanannya itu lebih terjamin. Di samping itu juga, selain itu zaman sekarang sudah ada handphone, elektroniknya sudah lebih canggih, sehingga kalau ada apa-apa si perempuan bisa langsung menghubungi siapapun, apalagi sekarang sudah ada panggilan darurat ya kan. Nah, oleh sebab itu sangat memungkinkan bahwa mahram di sini tidak bersifat mutlak, yakni bisa jadi mahram di sini yaitu lebih ke syad al-zari'ah, yakni menutup jalan dari kemungkinan yang membahayakan. Nah, apabila bahaya itu tidak ada lagi, maka bisa si mahram ini direkonstruksi sebagai sistem keamanan, yakni tempatnya yang aman, maka tidak harus memakai mahram laki-laki. Nah, jadi ini yakni hadis yang mempunyai sebab. Apabila sebab ini hilang, maka tidak masuk ke dalam haram seperti haramnya beribadah muamalah lainnya, seperti haramnya seorang meninggalkan sholat. Nah, tidak seperti itu. Ini lebih kepada nasihatnya Nabi untuk perempuan, karena Nabi sayang kepada perempuan. Nah, di zaman sekarang pun hadis ini tidak bisa ditinggalkan secara seluruhnya, karena masih banyak wilayah-wilayah yang rawan bahaya bagi perempuan. Kita lihat zaman sekarang banyak berita-berita yang berisi perempuan-perempuan yang diperkosa dan lain sebagainya. Padahal perempuan itu bahkan sudah memakai pakaian yang sangat menutup auratnya. Oleh sebab itu hindari hal-hal yang memungkinkan membahayakan dia. Misalkan seorang perempuan dia harus studi ke luar negeri. Nah, misal ke India terkenal dengan tingginya angka pemerkosaan di sana. Sangat tidak disarankan bagi traveler pemula untuk melakukan travelingnya itu ke India seorang diri, karena memang sangat berbahaya. Nah, bagaimana jika memang salah seorang dari kita harus studi di sana? Hindari untuk bepergian di malam hari. Jangan bepergian di malam hari, dan jangan memakai pakaian atau make up yang mencolok sehingga mengundang bahaya bagi dirinya. Hal ini juga didukung oleh
hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Adi ibnu Hatim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akan datang suatu ketika seorang perempuan penunggang kuda pergi dari Hiroh menuju Ka'bah tanpa suami yang menyertainya. Seolah-olah Nabi tahu bahwa suatu saat akan datang masa kejayaan Islam di mana di situ perempuan akan aman ketika dia bepergian. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa hadis ini bisa direinterpretasi dengan syarat, yaitu yang pertama, wilayah yang dikunjungi adalah wilayah yang aman, karena hadis ini adalah hadis yang karena sebab. Ini juga didukung oleh Syekh Ali Jum'ah. Nanti akan saya taruh link dari ceramahnya Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan bahwa bisa jadi wilayah ini dengan wilayah yang kita kunjungi malah lebih aman. Nah, maka itu tidak menjadi apa-apa. Yang kedua, perhatikan cara kita berpakaian dan dandanan kita yang agar tidak mengundang. Dan yang ketiga, bukan tempat untuk bermaksiat. Jangan pergi ke perjalanan atau safar ke tempat yang bermaksiat, yang punya maksiatnya atau dengan niat yang tidak baik. Jika itu untuk menuntut ilmu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk pergi ke tempat-tempat yang ada maksiat di situ, maka tidak boleh, ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.